Komposisi itu akhirnya memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Nah ini yang harus dikuasai. Tidak hanya muridnya saja, gurunya juga perlu. Jadi sebelum kita menyampaikan ke anak-anak, alangkah baiknya kita sebagai guru menguasai ini. Contoh algoritmik thinking yang paling sederhana, masak mie goreng instan. Itu yang sering kita ajarkan ke anak-anak. Tapi ya, saya tanya, anak bisa masak membuat algoritma nyemplok telur? Bisa Pak. Caranya gimana? Pecahkan telurnya Pak. Pecahkan aja telur. Tapi yang sering kali terjadi Bapak Ibu, telurnya tidak disiapkan, wajahnya tidak disiapkan, pecahkan aja telur. Telur sopo. Itu yang sering terjadi. Ya itu tidak hanya terjadi pada anak, pada guru pun seringkali terjadi. Jadi sebaiknya tidak hanya guru informatika, tidak hanya guru KKA, tidak semuanya. Guru matematika boleh, guru seni boleh menerapkan ini, berpikir komputasional. Nah, tantangannya apa? Tantangan yang dihadapi, kalau kemarin saya di OJT 1 itu berpikir komputasional, tapi anak-anak itu mengerjakan labirin, jadi akhlak. Jadi saya tidak menggunakan komputer laptop unplug. Jadi seperti ini, anaknya ya lesehan, tapi ada tapinya. Ketika saya menggunakan unplug ini, itu kalau di sekolah kami di SMP Perguruanku itu menyenangkan Bapak Ibu. Anaknya beliau kuat, tapi soal yang bulat labirin yang bulat itu dalam waktu beberapa detik saja anak itu bisa menyelesaikan. Nah bayangkan otaknya anak bisa berpikir secepat itu. Nah itu yang kita ajarkan. Bisa menemukan jalan keluarnya itu kemana, dia sudah pandai itu. Jadi apa? Tidak hanya di SD saja, di SMK pun saya umurnya juga menggunakan unplug juga ke anak-anak. Ketika dia mampu, kita naikkan jam. Ini gambarnya, ini kemarin ya lesehan. Jadi tidak penting meskipun di situ ada komputernya ya, tidak penting, yang penting anak bisa memahami. Nah ini kemudian di OJT 2 saya menggunakan praktek learning-nya, yaitu mesin learning menggunakan teachable mesin. Itu pun gratis dari Google. Jadi gratis dari Google. Jadi siswa diajak memahami bagaimana komputer atau belajar dari data melalui platform visual teachable mesin itu, di mana tahapannya ada 4. Itu yang harus diketahui anak. Jadi persiapan dataset, training modelnya dulu, kemudian di testing, baru dianalisis. Ini mesti seperti itu gambarannya mesin learning seperti itu. Apapun mesin learningnya, apapun aplikasinya, tapi konsep tahapannya akan seperti itu. Jadi perlu ada testing juga, perlu ada training juga terhadap modelnya. Hasil capaiannya, ini keberhasilannya. Peserta didik berhasil membuat model klasifikasi fungsional dan itu gambar, suara, dan memahami siklus hidup AI mulai dari data, trainingnya sampai tesnya. Kemudian dari pemahaman datanya, siswa menyadari pentingnya kualitas data, variasi angle, cahaya untuk mencegah bias dan kegagalan deteksi atau overfitting. Nah ini gambarnya ini waktu OJT 2 saya dikunjungi oleh observer Bu Rizka. Tapi jangan percaya Mbak, ini akan apa Mbak? Pura-pura ini, saya pinjam kelas. Kenapa saya pinjam kelas? Karena saya di sekolah itu sistemnya blok, jadi blok 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Karena saya kebetulan ngajar matematika kejuruan di kelas 10, jadinya saya pinjam siswa.
dilaksanakan bersama rekan guru di tingkat KKA, di tingkat SMK SMA di Tulungagung, di mana kolaborasinya bisa berbagi strategi pengajaran AI yang efektif. Kemudian ada evaluasi metode penyampaian materi yang masih abstrak, jadi kurang detail karena yang dibacakan kemarin masih umum saja. Kemudian hasil observasi menunjukkan pelaksanaan berjalan lancar dan interaktif. Jadi ada tanya jawab. Ini gambarannya. Jadwal pelaksanaannya dari tahun 1 28 Agustus, tahun 2 24 September, tahun 3 di 31 Oktober. Manfaat kegiatannya peserta didik memahami konsep dasar AI sejak dini. Seterusnya ini kemudian pembahasannya saya Bapak Ibu dilaksanakan di tanggal 8 sampai 9 September. Nah, jangan kaget kalau pembahasannya saya masih di bulan September. Kenapa? Karena tuntutan dari sekolah adalah kita yang diklat di sini itu harus segera mengimbaskan kepada guru pengajar KKA di sekolah. Nah, kemudian harus juga didiseminasikan ke seluruh bapak ibu guru. Saya diseminasinya juga sama. Ada apa namanya? Training apa kok training? Mesin learningnya juga kita sampaikan. Kesimpulannya kegiatan OJT berjalan lancar sesuai target, guru mengalami peningkatan kompetensi pedagogik, AI dan siswa mau mempraktikkan konsep CITI serta mesin learning dengan hasil yang baik. Saran pengembangan perlu pendalaman materi AI tingkat lanjut, deep learning dasar, atau yang kedua pengembangan modul ajar yang lebih komprehensif dan adaptif. Tiga, kolaborasi antar guru harus dilakukan dulu. Nah, Bapak Ibu sudah selesai. Ini saya ingin berbagi sedikit, namanya berbagi praktek baik. Saya ingin berbagi sedikit saja. Ini di luar dari ini, Bapak. Iya, banyak nggak apa-apa, Pak. Jadi kita itu senang sih gratisan. Memang kan senang kan sih berbayar. Bahwa saya langganan 3 juta, nggak gue Pak. Ya mungkin memang tujuan dan manfaatnya beda. Jadi masing-masing tidak sama. Tapi saya jujur aja senang yang gratisan. Saya menggunakan notebook lm.google.com ini, miliknya Google. Ya, kita bisa menggunakan akun belajar IT. Ini bayangkan Bapak Ibu. Ini kita cari. Jadi kita masukkan di modulnya. Kemudian di sini ada menu studionya. Kita bisa membuat audionya, juga videonya, juga mind mapnya dari modul yang kita kirimkan. Ini fase modul. Sekarang kita coba. Saya pakai audio ini jadinya ini Bapak Ibu. Ini dari model kita, model 3. Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering Anda gunakan, tapi kita akan bedah lebih dalam. Kita tidak akan lagi nanya apa itu AI, bukan. Kita mau melangkah lebih jauh, kita mau menguasai seninya. Seni memberikan perintah berbasis audio. Nanti kalau saya misi tidak pakai video, gimana caranya dapat hasil yang persis seperti yang Anda mau dari channel. Coba bayangkan, Anda itu sutradara dan AI itu aktornya. Perintah Anda itu menentukan kualitas aktingnya. Dan untuk memandu kita punya sumber yang berbobot banget. Nanti di-share, koleksi dari Indonesia, Indonesia, untuk kreasi konten. Jadi isinya bukan cuma tips dan trik, tapi benar-benar kerangka berkita. Ini ya, kita coba yang video. Video bisa, tapi harus render. Kita ini karena rendernya menyesuaikan dengan ukuran filenya. Semakin banyak materinya semakin lama. Tapi ini alternatif Bapak Ibu. Dan panjenengan punya internet lancar pakai ini. Oke. Buat kuis bisa. Jadi kita tinggal memasukkan materinya Pak, terus kita pakai ini. Program apa ya sih? Namanya apa Pak tadi? Kalau bisa Pak ya. Notebook LM. Ini ya namanya berbagi ya Bapak Ibu. Nanti
bisa bermanfaat. Amin. Namanya notebook LM-nya. Ini memudahkan kita sekali kalau Pak masuk benar-benar bayarkan. Ini memilih sebagai guru kita ngomong jujur aja. Ini mindsetnya pun bagus Bapak Ibu. Jadi dia ketika dikit itu dia langsung punya cabang-cabang utamanya itu bagus. Amazing. Ya, langsung saya coba ini Pak. boleh Pak. Notebook LM. Sekali Pak. Bisa saja Bapak yang ditanyakan mau buatan. Los, lewat. Aku mau difoto enggak boleh. Wes. Kira betul ya foto-fotonya aja. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Amin.